Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartikasari angkat suara terkait dugaan menyelundupkan sejumlah nama calon penjabat PJ Gubernur Sulsel ke Kemendagri RI. Hal itu disampaikan Andi Ina Kartikasari dalam konferensi pers di kantor DPRD Sulsel, Kamis 24 Agustus 2023 siang. Dalam kesempatan itu, Andi Ina mengakui sempat mengirimkan surat ke Kemendagri RI. Dalam surat tersebut hanya sekadar penyampaian terkait dinamika yang terjadi dalam rapat paripurna penentuan 3 nama. Andi Ina menjelaskan, tidak ada hasil dalam rapat paripurna lantaran tidak mencapai setengah dari jumlah anggota Dewan 85 orang. Sehingga, setelah paripurna Andi Ina Kartika kemudian mengirim surat penyampaian ke Kemendagri. Dalam surat itu diakuinya bahwa memang ada 4 nama yang mencuat di internal DPRD Sulsel. Mereka, staf ahli bidang hukum Kemenkominfo Aswanto, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar. Staf ahli bidang kedaulatan wilayah dan kemaritiman Kemenko Polhukam Laksamana Muda TNI Abdul Rifai Ras. Kemudian, staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah Kemenpan RB Jufri Rahman. Lebih lanjut, dia juga menyampaikan bahwa meski dirinya menjabat ketua DPRD Sulsel, tetapi tidak serta-merta mengambil keputusan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa setelah paripurna di tanggal 8, yang memang malam itu paripurna itu akhirnya tidak ada keputusan melalui rapat paripurna, maka besoknya tanggal 9 saya sebagai ketua DPRD Sulsel memang bersurat kepada Menteri Dalam Negeri. Ya tentunya sekaitan dengan menjawab surat dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Juli 2023. Jadi surat itu adalah intinya memang judulnya itu penyampaian judul surat terkait dengan bagaimana saya membalas surat Pak Menteri itu dengan menyampaikan bahwa yang terjadi di DPRD Sulsel itu akhirnya tidak ada keputusan untuk 3 nama, dan di dalam surat itu memang ya saya menyampaikan dinamika yang terjadi itu atas pengusulan penjabat gubernur itu melalui musyawarah mufakat itu muncul 4 nama. Jadi ya itu dia yang saya sampaikan di dalam awal di dalam dinamika pengusulan penjabat gubernur itu ada 4 nama. Saya sebutkan memang 4 nama karena memang itu kan yang muncul. Ya. Jadi memang ada namanya sesuai abjad. Sesuai abjad itu Pak Rifai Ras, Pak Aswanto, terus Pak Bahtiar, dan kemudian Pak Jufri Rahman. Dan kemudian juga ya saya memang menyampaikan bahwa tidak dapat mengambil keputusan oleh karena untuk mengerucutkan 4 nama untuk menjadi 3 nama itu kan harus melalui paripurna untuk melakukan tentunya voting kan. Tapi karena tidak tercapai quorum, maka tentu DPR tidak mengambil keputusan. Itu jawabnya. Dan kemudian ya surat itulah yang kemudian dianggap menjadi masalah bahwa saya tetap mengusulkan. Tapi sekali lagi surat itu surat jawaban atas surat Pak Menteri yang harus saya jawab secara kelembagaan. Berarti bukan konteksnya Dewan ini atau ketua atau pimpinan mengusulkan kembali di luar dari bukan ya. Jadi makanya judulnya itu kan penyampaian bukan keputusan. Penyampaian. Kalaupun itu dianggap mengusulkan, ya kan itu bukan ininya kita bahwa itu keputusan yang bisa menganggap ini bahwa ini jadi keputusan ini kan
silahkan Pak Menteri sendiri Iya. yang mau mentelaah ini Iya. seperti apa. Tapi kan ya kan sebenarnya syukur alhamdulillah kalau berdasarkan surat itu kemudian dijadikan pertimbangan. Iya. Ya kan berarti kan adalah ruang juga bahwa ada nama yang mengemuka pada saat tahapan-tahapan dari proses untuk pengajuan pejabat itu. Jadi semua itu juga dilakukan kan awalnya dalam musyawarah mufakat, pimpinan fraksi dengan kami pimpinan dewan, untuk bagaimana kita bisa menyepakati ini calon penjabat ini 3 nama itu. Tetapi karena tidak tercapai tetap pada 4 nama ya akhirnya kan kita harus melaksanakannya sesuai tatib dan itu melalui paripurna voting. Tapi kan pun akhirnya voting tidak bisa terlaksana karena forum paripurna tidak bisa tidak quorum. Jadi ya semua itulah yang semestinya ya secara kelembagaan sekali lagi saya wajib menjawab surat Pak Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Juli. Jadi surat Pak Menteri itu 21 Juli 2023 itu sangat pas sekali. Tapi Bu, balasan surat ke sana apa kan dilampirkan nama-nama untuk Kemendagri. Itu tadi di dalam surat penyampaian itu saya menyampaikan bahwa dinamika di dalam dinamika pengusulan itu ada 4 nama yang muncul. Jadi surat balasannya lampirannya tetap ada. Bukan lampiran deh kan satu surat ini. Kalau lampiran kan berarti ada di belakangnya yang mengikut itu surat ini atau surat pokoknya tidak. Tapi ini hanya surat penyampaian. Surat penyampaian yang menyampaikan seperti apa ini dinamika yang terjadi di dalam proses pencalonan ini penjabat. Berapa kita kirim suratnya? Karena tanggal 9 batas waktunya. Jadi sehari setelah paripurna. Iya, karena kan batas waktu kita diminta untuk mengirim nama itu tanggal 9. Jadi per tanggal 9 surat itu kita ajukan sebagai jawaban. Jadi surat itu adalah sebagai jawaban dengan judul yang berbeda, bukan keputusan. Tidak ada keputusan. Artinya ini kita tidak menyampaikan nama ke Kemendagri ya? Itu di dalam surat penyampaian itu saya menyampaikan, artinya ini kita berbicara, saya menyampaikan kronologi siapa Sekwan di dalam surat itu menyampaikan bahwa dengan dinamika itu pejabat itu ada 4 nama yang muncul, ini ya memang ada yang dicoret semua dikirim. tidak ada, semua dikirim, semua artinya disampaikan. Ada yang udah konten 4 Amin ya Allah, amin.